Bismillahirrahmanirrahim. Karena tentu bertaubat dan beristighfar teman-teman sekalian dari perbuatan dosa ini tidak cukup dengan hanya sekedar taubat saja. Yang paling baik dalam memulai sebuah penyampaian adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi sama-sama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemaha luasan rahmatnya bila hamba itu bertaubat dan meminta maaf kepadanya dari kesalahan-kesalahan. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, makna menganiaya diri adalah dia menjerumuskan dirinya pada siksa yang Allah sudah siapkan, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah An-Nisa juga di ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang taubatnya diterima Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan orang yang melakukan kejahatan dengan kejahilan adalah orang yang pada saat sedang melakukan, ada dua maknanya, bisa bermakna memang dia tidak tahu hukumnya lalu dia lakukan maka Allah terima taubatnya, atau orang yang tahu lalu dia lalai pada saat itu, intinya dia langsung segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Al-Imran ayat 135 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yang dimaksud dengan keji adalah semua maksiat yang Allah larang, atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya sengaja mereka jerumuskan pada perbuatan-perbuatan dosa, niscaya mereka ingat Allah, atau pada saat itu mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Makna ayat ini Al-Imran dan dua ayat sebelumnya surah An-Nisa ayat 110 dan ayat 17 tadi, kata para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh hambanya tentang luasnya rahmatnya, bagaimana dia bisa mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun sangat banyak. Yang dia inginkan Allah adalah hamba tersebut menyadari ini sebuah kesalahan, lalu kemudian segera dia tinggalkan, lalu kemudian dia berjalan di jalan yang lurus. Karena tentu bertaubat dan beristighfar teman-teman sekalian dari perbuatan dosa ini tidak cukup dengan hanya sekedar taubat saja, tetapi dia bagaimana menyibukkan diri setelah itu dengan amal-amal saleh. Kapan seseorang itu cuma bilang saya menyesal buat itu, lalu kemudian dia mengatakan astagfirullah, hanya sebatas itu, dan dia tidak menyibukkan diri dengan majlis ilmu, tidak menyibukkan diri dengan amal-amal saleh, maka dipastikan dia akan mengulangi dosa itu lagi. Jangankan orang-orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal saleh, orang menyibukkan diri dengan amal saleh saja tetap dijadikan target oleh syaitan supaya dia terjerumus lagi dalam kemaksiatan. Saudaraku seiman, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau seandainya masih ada orang yang selalu berfikir dari dosa ke dosa, begitu bangun pagi hari dia berfikir untuk program apa lagi nih, menipu siapa lagi, dosa siapa lagi, siapa yang dijadikan target untuk jadi korbannya dari lawan jenisnya, dan sekian banyak hal yang dia lakukan, maka ingatlah, terlalu banyak orang sebelum kita yang jauh lebih tampan, lebih cantik,
lebih kaya, lebih pintar, lebih sempurna secara fisik, lebih terhormat secara jalur keturunan, lebih tinggi jabatannya. Tapi sekarang mereka sudah ada di bawah tanah. Mereka sudah berada di bawah tanah, di bawah batu nisan. Kalau hari ini kita mensolati jenazah, hari ini kita memikul geranda jenazah ke kuburan, hari ini kita mendengar tetangga kita si fulan mati, tetangga kita si fulan mati, atau kenalan kita yang kadang-kadang cuma menjadi sebuah kisah. Kemarin masih makan dengan saya, kemarin duduk sama saya, kemarin sama-sama di kantor, kemarin sama-sama ini. Oh, itu teman SD saya dulu, teman SMP saya, teman SMA saya. Oh, dulu orang itu suka dengan saya. Dan sekian banyak cerita yang disampaikan oleh manusia tidak akan bermanfaat sama sekali. Karena kalau seseorang sudah meninggal dunia, maka hanya tinggal kenangan saja. Semua apa yang kita miliki teman-teman, dari baju, rumah, mobil, jabatan, orang hanya mengenangnya di hari-hari pertama kita meninggal. Oh, itu bajunya dia, oh itu rumahnya dia, oh itu mobilnya dia, oh dulu dia menjabat begini dan begitu. Selesai. Habis itu apa? Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Luqman ayat 34 bagi orang-orang yang lalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun, kata Allah, yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dia cuma bisa buat program, tapi dia enggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Maka Nabi SAW bersabda, kalau Allah ingin membinasakan atau mematikan seorang hamba di sebuah wilayah, maka Allah akan membuat dia punya hajat di lokasi itu. Kemudian dia pun direnggut nyawanya di sana. Seringlah teman-teman jalan di sekitar kuburan, lihat kuburan tersebut. Bukan cuma sekedar tanah dan batu nisan, tapi di dalam kuburan itu manusia seperti kita dulunya. Punya angan-angan, punya program hidup, punya pasangan hidup, punya anak-anak, punya suka duka dalam kehidupan mereka. Tapi mereka sudah masuk ke dalam kuburan dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Andai saja orang-orang yang di kuburan itu bisa berbicara, bangun, kemudian menyampaikan kepada kita tentang kisah mereka, sungguh tentu teman-teman sekalian kita akan ngeri mendengar itu. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang itu fasik atau kafir pada saat masuk ke kuburan, maka Allah akan mengutus kepadanya malaikat yang membawa sebuah besi, yang besi itu dipukulkan kepadanya. Andai saja seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Dan orang tersebut, si mayit, akan teriak. Semuanya makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan andai saja mereka mendengarkan itu, teriakannya orang ini, maka pastilah mereka akan meninggal seketika. Fenomena alam yang sering terjadi. Bukankah beberapa waktu lalu kita di Sulawesi Selatan diuji oleh Allah SWT dengan banjir, ada gempa, ada longsor. Saya mau tanya teman-teman sekalian, apakah orang-orang yang jadi korban itu tahu kalau dia akan kena hari itu masalah itu? Bukankah banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan angan-angannya, dengan programnya, dengan baju jabatannya, dengan segala macam hal yang dia ingin lakukan pada hari itu. Kemudian tiba-tiba saya terjadi tsunami. Saya cuplikan waktu terjadi tsunami di Palu beberapa waktu yang lalu. Berapa banyak mobil di pinggir jalan yang tidak tahu masalah itu. Bahkan berapa banyak orang yang dulu di pinggir pantai lagi makan. Sampai orang-orang dari jauh berteriak, tsunami, tsunami. Tapi mereka tidak bergerak. Subhanallah, tidak tahu. Memang ajalnya sudah saatnya datang. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana keadaan kita. Maka seseorang harus sadar dengan masalah ini. Fenomena alam terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jalan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Jalanlah kalian di muka bumi. Lalu belajarlah, ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian orang-orang yang mujrim, melakukan kejahatan-kejahatan. Saya kemarin sempat umroh plus Mesir dengan jemaah saya berangkat ke Kairo. Begitu masuk di museum Fir'aun, subhanallah, ada beberapa jenazah diletakkan bersama Fir'aun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di zaman Musa alaihissalam. Muminya masih ada. Pada saat masuk ke sana,
ukuran badan mungkin sekitar 175 cm, tidak tinggi sekali. Sudah badannya, ya, daging atau ototnya mengerut tapi masih utuh. Ya. Kemudian ada satu jemaah sempat tanya kepada saya, Ustaz, ini Fir'aun itu? Saya bilang iya, inilah orangnya. Yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah kekalkan sebagai pelajaran bagi manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi semua manusia. Sampai hari ini lebih dari 3000 tahun kita masih bisa melihat apa yang Al-Quran ceritakan tentang mumi seseorang yang mengaku Tuhan pada saat itu, dan Allah binasakan. Dan sampai hari ini baru beberapa tahun yang lalu masih ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan di Laut Merah dari kereta dia dengan pasukannya, pakaian-pakaian, tengkorak-tengkorak, sekian banyak hal. Allah menyuruh kita melihat kejadian itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku minta ampun dan aku bertaubat kepadamu. Kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya dalam majlis itu.